Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan juga di-share. Terima kasih. Selamat menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadan ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibil karim wa nahnu ala dhalika minasyahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para santri, santriwan Taman Pendidikan Al-Quran, singkatnya hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku Riyadhus Shalihin jilid 3 halaman 341 dan buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Albani pada halaman 139 terdapat 7 bahkan 9 hadis yang sama. Yang dari 9 hadis itu insyaallah pada kesempatan ini akan saya bacakan 5 hadis. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan seksama. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ma adzina Allahu li syai' ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memperhatikan secara serius terhadap sesuatu melebihi perhatiannya kepada seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan mengeraskannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama tartalu fid dunia. Dikatakan kepada yang membaca Al-Quran, bacalah, keraskanlah, hiasilah sebagaimana engkau berhias di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis yang ketiga, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasana yazidul Qur'an hasana. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu, karena suara yang merdu itu dapat menambah keagungan Al-Quran. Al-Quran yang memang sudah baik dan agung ini, bila dibaca dengan suara yang merdu,
maka keagungan Al-Quran ini bertambah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan apresiasi kepada para sahabat yang membaca Al-Quran dengan lagu dan suara yang merdu. Pernah beliau bertemu dengan salah seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda kepadanya, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud mizmaran min mazamiri ali Daud." Faqala Abu Musa, "Lau alimtu makanaka lahabbartu laka tahbiran ya Rasulullah." Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, sahabat, sungguh tadi malam aku telah mendengar engkau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Sungguh engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mizmaran min mazamiri ali Daud, yaitu suara yang dimiliki oleh Abu Daud, diberikan kepadamu. Jawab Abu Musa, "Seandainya saya tahu ya Rasulullah engkau telah mendengarkan aku tadi malam, aku tahu tempatmu, maka sungguh aku akan menambah elok bacaanku. Aku akan tambah merdukan suaraku." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Nasir, dan Al-Hakim. Hadis yang kelima, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku siapa yang tidak melagukan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Al-Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dari kelima hadis yang dibacakan tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu atau melagukannya itu termasuk sunnah Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan lagu, atau kita membaca Al-Quran dengan tidak melakukannya, maka dua sekurang-kurangnya kita tidak peroleh. Yang pertama, kita tidak dapat mendengarkan keindahan. Yang kedua, kita tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam ilmu tajwid itu tidak terlaksana, tidak tercapai. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita deteksi. Contoh, dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita baca dengan lagu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bisa dihitung berapa matnya, berapa lama dengungnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita membaca Al-Quran, berusaha dengan melakukannya, walaupun tidak dengan lagu-lagu yang sudah diformulasikan oleh para ulama ahli qiraat, seni baca Al-Quran, seperti misalnya lagu Bayati, Nahawan, Sika, Nahawan, Sika, Ros, Jiharkan, dan sebagainya. Tidak bisa kita menggunakan formulasi itu. Kita menggunakan lagu kita sendiri. Yang penting melakukannya. Dan terus terang, saya tidak pernah mendengarkan imam kita dari dulu hingga sekarang tidak membaca Al-Quran dengan lagu.
Bahkan yang bertadarus di pojok-pojok sana sendiri-sendiri itu pernah didengarkan. Jadi mereka membaca Al-Quran dengan lagu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Ini sudah berlagu, ya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita berusaha untuk melakukan Al-Qur'an ini, kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan penuh suara yang merdu. Agaknya itulah yang dapat disampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.